Betul kata Pak Ibit tadi malam bahwa Patanjala itu saya ingin. Sejumlah ilmuwan dilaporkan tengah merumuskan cara hidup masyarakat Sunda kuno untuk dikenal oleh masyarakat modern pada pertemuan Barisan Incu Putu Pangauban Citarum di Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Para ilmuwan dan juga praktisi tersebut diketahui berupaya menjadikan cara hidup masyarakat Sunda kuno yang bernama Patanjala itu sebagai metodologi sendiri yang utuh dalam bidang akademisi hari ini. Pasalnya, salah seorang ilmuwan yang merupakan dosen di Universitas Garut, Dr. Yaman Suryaman, menilai bahwa kerusakan alam di Indonesia saat ini sudah memasuki kategori rusak atau lara dalam konsep Patanjala. Hal tersebut selaras dengan laporan dari Global Forest Watch yang menyatakan bahwa Indonesia dilaporkan kehilangan hutan primer seluas 1.280.000 hektare selama 5 tahun terakhir. Bahkan, Aurigen Nusantara mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 1.423.452 hektare, dengan luasan deforestasi tertinggi seluas 4.375 hektare pada 2025 lalu. Dengan demikian, di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan krisis ekologi yang melanda Indonesia ini, sebuah ikhtiar ilmiah yang berakar pada kearifan lokal tersebut kini tengah diperjuangkan. Langkah Yaman yang hendak membuat Patanjala menjadi sebuah metodologi melalui risetnya tersebut bertujuan supaya nilai-nilai yang berada di dalam Patanjala dapat diadopsi oleh semua orang. Pria yang merampungan doktoralnya di University of Liverpool itu memiliki motivasi supaya Patanjala bisa dipelajari secara luas melalui literatur akademik, serta diamalkan oleh semua orang demi mencapai keselarasan hidup dengan alam. Yaman bahkan tengah mengerjakan penelitiannya yang berjudul Patanjala Paradigm, Designing Patanjala Indigenous Planning Methodology, atau yang berarti Paradigma Patanjala, merancang metodologi perencanaan adat Patanjala. Ia juga mengungkap bahwa Patanjala yang lahir dari rahim masyarakat Sunda kuno ini nyatanya sudah dipraktekkan oleh beberapa masyarakat Sunda hari ini, salah satunya oleh orang Kanekes atau Baduy. Bahkan, Barisan Incu Putu Pangauban Citarum pun tidak hanya mendalami, melainkan juga mempraktekkan Patanjala selama kurang lebih 17 tahun belakangan ini. Akan tetapi, sebagai seorang akademisi, Yaman juga perlu membahasakan Patanjala ini ke dalam literasi keilmuan, sehingga perlu juga mendudukan ontologi, epistemologi, serta aksiologi pada Patanjala itu sendiri. Harapannya, para ilmuwan serta praktisi yang bertemu di Barisan Incu Putu Pangauban Citarum tersebut menjadikan Patanjala sebagai acuan bagi disiplin ilmu apapun. Baik dalam aspek hukum, tata ruang, wisata, hingga bahkan politik, Yaman menilai, saat ini, untuk mengelola nilai-nilai yang ada di dalam Patanjala, para ilmuwan masih menggunakan teori-teori barat. Oleh sebab itu, ikhtiar yang dilakukan melalui risetnya tersebut semata-mata untuk melegitimasi Patanjala itu sendiri melalui metodologinya sendiri. Menurutnya, Patanjala pada hakikatnya adalah sebuah tuntunan hidup bagi manusia dalam rangka menuju keselarasan. Sebagai seorang akademisi, Yaman memandang kondisi lingkungan di Indonesia saat ini sudah berada dalam taraf rusak atau sakit, ataupun lara, dalam istilah Patanjala. Kerusakan ini dinilai terjadi akibat pergeseran nilai manusia modern, yang lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Yaman membandingkan kondisi saat ini dengan masyarakat Baduy yang konsisten menjalankan konsep Patanjala. Masyarakat Baduy hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dari alam, sehingga mereka tidak pernah kekurangan pangan dan alam mereka tetap lestari. Lebih jauh, ia pun menyoroti perbedaan mendasar antara paradigma Barat dan paradigma Patanjala. Menurutnya, paradigma Barat itu memandang alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi memuaskan keinginan manusia. Sementara paradigma Patanjala, yakni memandang alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai kata kerja yang bergerak dan hidup. Di dalam Patanjala, terdapat nilai ekologi yang sangat jelas, di mana manusia dan alam sama-sama memiliki kehendak. Dalam konteks kesundaan dan Patanjala, menurut Yaman, sejatinya tidak ada istilah bencana alam yang berdiri sendiri. Bencana terjadi sebagai akibat dari kehendak dan ulah manusia yang merusak alam, yang pada akhirnya dampaknya kembali lagi kepada manusia itu sendiri. Melalui Patanjala, manusia diajak untuk ngaji diri dan menyadari kewajibannya terhadap alam tempat mereka hidup. Diketahui, seluruh konsep metodologi ini digali dan dirumuskan oleh Yaman dari naskah kuno Sanghyang Siksakanda Engge Karesian dan Amanat Galunggung dibantu oleh budayawan Sunda sekaligus ilmuwan, Rahmat Kurniawan atau yang dikenal sebagai Rahmai Leuweung. Rahmat sendiri menyebut bahwa Patanjala juga dapat disebut sebagai konsep air. Menurut Rahmat, konsep Patanjala sendiri dibangun oleh 3 hal.
1 ongkah-ongkah, 2 kegelisahan, 3 tapak. Ongkah-ongkah itu adalah bagaimana manusia memahami sifat alami. Maka manusia itu harus mengenal lingkungan alaminya dulu, harus merasakan karakter, sifat dan sebagainya. Kedua adalah kegelisahan, keselarasan alam. Bagaimana alam-alam ini membentuk sebuah keselarasan. Dan terakhir adalah tapa, itu adalah penormaan. Jadi setelah masyarakat paham tentang keselarasan, itu kemudian diproduksi menjadi norma-norma sosial. Kita kalau boleh tahu itu naskah kunonya apa? Naskah yang secara tekstual menyebutkan itu di naskah Amanat Galunggung. Amanat Galunggung. Nah, itu menyebutkan langsung tentang Patanjala. Kalau sumber lisan itu ditemukan karena kita paham bahwa di beberapa masyarakat tradisi yang memegang teguh terhadap nilai-nilai tradisinya itu di masyarakat Baduy. Nah, itu salah satu yang menjadi sumber primer yang ternyata dalam konsep alam ini itu bersifat general. Jadi paham-paham alam yang mereka anut itu tidak hanya berlaku dalam sistem kelembagaan mereka yang disebut dengan Jero 7 Tangtu Telu Bae. Jero 7 Tangtu Telu itu adalah kelembagaan kolot 3 dan 3 lembaga Baduy yang tangtu yang dalam itu, tapi berlaku di semua wilayah. Berarti bisa dikatakan saat di tempat lain seperti di Sisa Kandang Karasian, kemudian juga Manat Galunggung itu dituliskan terkait Patanjala, dan itu dipraktekkan oleh? Ya, dan itu dipraktekkan. Jadi secara sosiologis itu sudah ada, dan bahkan secara lisan nama Patanjala itu adalah leluhur bagi masyarakat Baduy. Nah, sementara dalam tradisi tulisan Patanjala itu adalah nilai pengetahuan, karena memang semua yang ditulis dalam naskah itu tentu berbasis logis, karena itu produk sebuah negara. Nah, beda dengan mitos, hal yang mistik itu dibungkus dengan tradisi-tradisi lisan, dengan tutur. Seperti misalnya kalau boleh kasih contoh itu Aul itu berarti salah satu. Nah, salah satu tentang Aul. Nah, itu kan masuknya ke mitologi, mitologi. Nah, karena memang Aul itu sebuah upaya masyarakat masa lalu mengkonservasi dengan membangun sebuah berawal dari hal yang sederhana, takut. Nah, secara fungsional itu sebetulnya ke level-level manusia yang memang pada tahap-tahap yang porsinya belum paham secara lebih jauh sebetulnya apa sih dibalik makna Aul tersebut. Nah, kalau yang memang sudah paham itu ya ke konservasi tadi, menjaga alam tadi gitu. Berarti regulasi pada saat zaman itu ya? Zaman itu, dan berlaku itu hanya di level usia-usia yang muda sampai ke anak. Jadi ditakut-takuti gitu. Tapi kan kalau udah sepuh mah, maknanya sebetulnya itu nilai dari Aul itu gitu, sebuah nilai. Nah, selain di Baduy, apakah ditemukan juga masyarakat yang mempraktekkan atau mengamanatkan Patanjala itu sendiri? Nah, kalau secara entitas, walaupun pengakuan dari yang bersangkutan tidak secara formal mengatakan Patanjala, tapi itu berlaku di tradisi, di masyarakat tradisi kesepuhan. Dan kalau memang kita konsisten dengan bahwa Patanjala produk sejarah, di mana Patanjala ini berlaku pada zaman Prabu Narbaksa, berarti dulu itu sudah ada sistem yang bersifat meliputi semua aspek masyarakat gitu. Tapi kan sekarang karena ada pengaruh dari luar dan sebagainya, itu kemudian dihilangkan atau ditutupi dalam pengetahuan masyarakat gitu. Secara kacamata Kang Rahmat sendiri, kondisi lingkungan tidak hanya tersunda ya, tapi Indonesia itu seperti apa? Nah, karena kita punya sudut pandang, jadi kita ketika mengukur sebuah kawasan itu baik, kita punya parameter berbasis pengetahuan tradisional Patanjala. Karena Patanjala itu memproduk konsep tentang tata ruang. Nah, itu yang kita anggap ideal. Nah, kalau dalam konteks Indonesia yang kita sempat keliling lintas Jawa, itu menjadi basis data kita untuk menganalisis kondisi Indonesia. Itu kita pernah ke Sumatera, kemudian kita pernah ke wilayah NTT dan ke Makassar atau ke wilayah Sulawesi. Kelihatannya ini pada posisi kritis. Kalau angka kritis itu berarti di interval antara 60 sampai 80%, tapi cenderung ke kritis akhir. Seperti itu kondisi Indonesia kalau diwakili dari data yang pernah kita lakukan proses sabak tadi ya, kajian-kajian itu. Berarti kerusakan
terjadi kerusakan alam di Indonesia itu sebanyak 60-80%. Itu kisarannya. Iya. Kalau trennya justru mendekat ke 80%. Jadi 75 gitulah. Kalau lihat di lapangan ya, karena itu kan terindikasi dari ketika siklus musim, musim kemarau misalnya kekeringan cukup masif, kemudian di musim hujan banjir kan di mana-mana gitu. Jadi kita bisa melihat dari parameter siklus musim tersebut gitu. Konsekuensinya seperti itu. Barusan Pak Yaman itu kan berencana untuk membuat Patanjala sebagai metodologi penelitian. Nah, pandangan Kang Rahmat sendiri seperti apa? Nah, itu bagian penting karena Patanjala itu ada disebut dengan Tapa di Mandala Nagara, Tapa di Mandala Buana. Nah, basis awalnya adalah Tapa di Mandala Salira, ya di komunitas gitu, di internal. Tapi ada kewajiban, ada tugas setelah Salira ini kuat itu harus berkembang menjadi Tapa di Nagara. Nah, untuk mencapai ke negara itu kan harus ada pendukung-pendukung yang memang diakui dalam konteks negara atau juga tadi kebuanaan. Menjadi sebuah kebijakan yang bersifat universal. Itu kan ada parameter keilmuan dari perspektif dunia. Nah, Patanjala memang seharusnya. Karena Patanjala sendiri amanatnya kan Tapa di Salira, Tapa di Nagara, Tapa di Buana. Jadi memang sudah ada amanat awalnya. Itu kalau di bahasa Indonesia artinya apa? Tapa di Salira itu di diri kita atau dalam konteks bangsa. Salira itu juga bangsa. Kalau negara itu semua bangsa bersatu, kalau sehingga batasnya adalah pulau. Nah, kalau Buana itu lintas pulau. Nah, gitu. Jadi memang sesuai dengan mandat orang tua kita, di Patanjala harus menjadi konsep yang global. Nah, Pak Yaman itu bagian dari tim yang mengemas itu karena beliau punya kompetensi gitu. Iya. Untuk gitu. outputnya jadi apapun gitu ya. Apapun. Ya, yang target beliau kan metodologi ya, agar ini bisa diterima oleh semua pihak. Terakhir deh Kang Rahmat. Siap. Ini Kang Rahmat, pernyataan terakhir untuk masyarakat. Masyarakat pada umumnya, pernyataan terakhir terkait Patanjala seperti apa, Pak? Jadi kita ketika kita ingin hidup sesuai dengan hal-hal yang hakiki, ya kembali ke amanat orang tua kita, dan itu dikemas dalam nilai-nilai kebudayaan kita. Karena itu adalah pengetahuan yang asli, yang murni. Kalau toh memang kita harus belajar ke luar, itu sekedar sebagai pelengkap, sebagai pelengkap saja gitu. Jadi itulah kita dalam mencintai bangsa ini ya harus kembali ke jati diri kita.